Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk melakukan proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dapat diberkahi oleh Allah dan anak-anak ibu dapat menerimanya dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, kita akan menyambung pembelajaran minggu lalu yaitu tentang hikayat dan cerpen. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan kaidah kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Nah, kalian sudah baca hikayat yang ibu berikan kemarin? Sudah. Sudah kalian kerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Silakan kumpul dulu, nanti ibu periksa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Nah, kaidah kebahasaan dalam hikayat dan cerpen itu hampir sama. Sama-sama memiliki unsur intrinsik, yaitu tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, dan alur. Nah, di sini ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu tema? Ide cerita, Bu. Ya, tema itu merupakan ide cerita. Nah, tokoh dan penokohan, siapa yang tahu? Apa itu tokoh dan penokohan? Tokoh itu orang yang berperan, Bu. Penokohan? Penokohan Karakter dari tokohnya. Ya, tokoh itu orang-orang yang diceritakan di dalam hikayat dan cerpen, sedangkan penokohan adalah watak yang diceritakan di dalam cerpen. Ada sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Sudut pandang orang, penggambaran dari penulis, Bu. Cara penulis dalam menceritakan Karakter gitu, Bu. Iya. Cara pengarang dalam menggambarkan tokoh. Ya, sudut pandang ini merupakan cara pengarang untuk menggambarkan tokoh dan penokohan yang diceritakan. Nah, di sini ada setting. Apa itu setting? tempat dan waktu. Ya, setting itu tempat dan waktunya. Dan yang di sini ada gaya bahasa dan alur. Alur adalah Jalan cerita. Nah, yang harus anak ibu ketahui, di dalam cerita rakyat dan cerpen itu memiliki perbedaan. Yang pertama, pada cerpen itu memiliki konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Ya, kata hubung. Di dalam cerpen itu memiliki konjungsi atau kata hubung. Nah, kalau di dalam hikayat, lebih dan kurang ada yang menggunakan konjungsi dan ada juga yang tidak menggunakan konjungsi. Nah, di dalam hikayat ini, di dalam hikayat dan cerpen ini juga memiliki perbedaan dari segi gaya bahasanya. Di dalam cerpen, gaya bahasa sering digunakan berupa majas. Nah, kalau di dalam hikayat, gaya bahasa ini juga digunakan, tapi hanya sekedar untuk memperindah bahasa yang terdapat di dalam hikayat. Dan di dalam hikayat itu banyak menggunakan kata-kata lama atau arkais. Berarti arkais itu artinya lama. Ya, kata-kata lama. Dan di dalam hikayat juga, di dalam hikayat dan cerpen juga memiliki perbedaan dalam segi alurnya. Dalam hikayat dan cerpen memiliki perbedaan. Kalau di dalam cerpen memiliki alur tunggal, sedangkan di dalam hikayat memiliki alur berbingkai. Ada yang tahu apa itu alur tunggal? Satu alur saja. Ya, di dalam cerpen itu memiliki satu alur saja. Contohnya, kalau dia menceritakan masa lalu, berarti dia menceritakan masa lalu ke masa depan.
Ya. Kalau dia menceritakan masa depan ke masa lalu, yaitu dari masa lalu ke masa Depan. dia hanya memiliki satu alur saja, yaitu alur tunggal. Nah, sedangkan di dalam hikayat dia memiliki alur berbingkai. Ada yang tahu apa itu alur berbingkai? Alur campuran gitu Bu, menggunakan alur maju dan mengulang. Iya. Masih kurang tepat, ada lagi yang tahu? Tidak Bu. Nah, alur berbingkai ini silakan dicatat, ini penting dan akan keluar di soal ulangan kalian. Nah, alur berbingkai ini merupakan alur yang menceritakan cerita lain di dalam ceritanya. Contohnya, di dalam hikayat kita menceritakan tentang si miskin. Si miskin itu seperti ini, tapi di dalam cerita itu si miskin juga menceritakan tentang cerita kehidupan orang lain, itu yang disebut dengan alur Berbingkai. paham? Paham sampai di sini? Paham. Nah, setelah kita mempelajari kaidah kebahasaan dalam teks hikayat dan cerpen, sekarang kita akan belajar tentang prosedur atau langkah-langkah dalam mengubah cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian tugas di mana kalian harus mengubah cerita rakyat yang sudah Ibu berikan tadi ke dalam bentuk cerpen. Nah, sebelum kalian melakukan apa yang Ibu perintahkan, kalian perhatikan dulu apa yang Ibu jelaskan agar kalian dapat dengan mudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, di prosedur atau langkah-langkah dalam mengubah cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen, yang pertama yaitu mengganti kata arkais ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Ibu sudah jelaskan tadi bahwasanya kata arkais ini adalah kata-kata lama. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti titah. Titah itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya perintah. Berarti kalau bahasanya seperti ini, raja menitahkan engkau untuk pergi ke sana. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ditukar menjadi raja memerintahkan engkau untuk pergi ke sana. Sampai di sini paham tentang bahasa arkais atau kata arkais? Paham. Nah, sekarang mengubah alur cerita. Nah, yang tadi Ibu katakan, kalau di dalam hikayat atau cerita rakyat ini menggunakan alur Berbingkai. Nah, kalian harus mengubah dahulu alur berbingkai itu menjadi alur Tunggal. Nah, yang ketiga yaitu mempertahankan nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita rakyat. Walaupun kalian sudah mengubah cerita rakyat itu ke dalam bentuk cerpen, kalian tidak boleh mengubah nilai-nilai yang terdapat dalam cerita rakyat. Ya. Kalian harus tetap mempertahankan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita rakyat ini ke dalam bentuk Cerpen. Sampai di sini paham? Paham Bu. Nah, Ibu tanya kembali ya, apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerita rakyat dan cerpen? Adanya unsur intrinsik Bu. Ya. Tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa dan alur. Apa yang membedakan kaidah kebahasaan dalam cerpen dan hikayat? Alurnya Bu. Ya, alurnya. Kalau hikayat itu menggunakan alur Bingkai. sedangkan cerpen menggunakan alur Tunggal. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mengubah cerita rakyat itu terbagi menjadi tiga. Pertama, mengganti kata arkais. Contohnya seperti apa tadi? Titah kata lama Bu. Ya. Dan yang kedua mengubah Alur cerita. alur cerita apa yang kita ubah? Dari berbingkai ke Tunggal. dan mempertahankan nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita. Rakyat. Contohnya apa tadi nilainya? Moral, agama, sosial, budaya, dan sosial. Sampai di sini paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ini tugasnya berkelompok juga. Silakan bagi kelompoknya. Sudah? Kerjakan masing-masing. Baca dulu cerita rakyat yang Ibu berikan kemarin dan ubah ke dalam bentuk cerpen dan perhatikan kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat dalam cerita
rakyat tersebut. Ya Bu. Silakan kerjakan, nanti kita akan bahas bersama-sama. Baiklah, sudah selesai tugasnya? Udah Bu. Sudah cukup waktunya untuk berdiskusi? Sudah. Bisa kita presentasikan ke depan hasilnya? Bisa Bu. Baiklah, kelompok siapa yang pertama mau mempresentasikan hasilnya ke depan? Alina kata saya sama saya Bu. Nina kata saya sama saya. Baik, Arlinda, Julia Putri, presentasikan ke depan. Baiklah, Arlinda. Baiklah, saya Erlina dari kelompok 1. Yeay. Jawabannya Bentar, tolong perhatikan ya. Nanti Ya, kalau Bu. kalian tidak tahu, Sibuk. Ibu akan mengurangi nilai kalian. Ya Bu. aspek kebahasaan yang ditemukan pada kutipan cerita rakyat adalah konjungsi atau kata hubung. Dalam kutipan tersebut menggunakan konjungsi atau penghubung atau konjungsi yang terdapat pada cerita rakyat tersebut adalah setelah, sehingga, maka, tetapi, malah, sampai. Nah, kata hubung atau konjungsi yang terdapat pada cerpen di atas adalah dan, untuk, kemudian, dengan, dan bahkan. Sampai di sini paham dengan hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1? Paham Bu? Silakan Ibu Erlina, beri aplaus untuk Erlina. Baiklah, selanjutnya kelompok 2. Yang kedua. Baik, saya dari kelompok 2 akan membacakan jawaban dari kelompok kami, Yaitu mengubah cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Dengarkan ya. Cerpennya adalah si miskin dan istrinya terlihat berjalan mencari rezeki keliling kota. Kota itu dipimpin oleh seorang kepala daerah yang bernama Maharaja Indradewa. Semua pemimpin di wilayah itu sangat takut kepadanya, sehingga setiap tahun semua kepala daerah menyetor dana kepadanya. Akhirnya si miskin sampai ke wilayah sang penguasa yang amat ditakuti. Ia lalu dicemooh karena pakaian yang tidak karuan. Bahkan ia ditimpuki masyarakat, sehingga ramailah di sekitar daerah itu. Hal itu sampai didengar raja dan si miskin dipanggil penguasa itu. Nah, beri tepuk tangan kepada Yulia Citra. Nah, apa yang dijelaskan oleh kedua kelompok atau anak-anak ibu tadi benar. Beri aplaus untuk anak-anak ibu karena kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Nah, sampai di sini kalian paham tentang kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerpen dan hikayat? Paham? Paham. Ada pertanyaan untuk materi ini? Tidak. Jadi kalian kalau ibu kasih tugas untuk minggu depan, kalian sudah bisa mengubah cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen? Nah, kalau sudah paham, ibu simpulkan kembali pembelajaran kita pada siang hari ini. Di dalam cerita rakyat dan cerpen memiliki kaidah kebahasaan, yaitu sama-sama mempunyai unsur intristik yang di dalamnya ada tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, dan alur. Bedanya, di dalam kaidah kebahasaan cerpen dan hikayat ini, yaitu dalam segi gaya bahasanya. Kalau di dalam cerpen, gaya bahasa digunakan adalah banyak menggunakan majas. Sedangkan di dalam hikayat, gaya bahasa yang digunakan hanya untuk memperindah kata-kata di dalam hikayat, dan hikayat juga banyak menggunakan kata-kata lama atau Arkais. Nah, dan alurnya juga berbeda. Kalau cerpen menggunakan alur tunggal, sedangkan hikayat menggunakan alur Berbingkai. Nah, pada segi konjungsinya, dalam cerpen banyak menggunakan konjungsi, sedangkan dalam hikayat lebih dan kurang ada yang menggunakan konjungsi, ada juga yang tidak menggunakan konjungsi. Sampai di sini paham tentang kaidah kebahasaan hikayat dan cerpen? Paham Bu. Paham tentang perbedaannya?
selanjutnya prosedur atau langkah-langkah yang harus anak ibu ketahui untuk mengubah cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen, yaitu yang pertama, mengganti kata-kata arkais ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Yang tadi sudah ibu jelaskan, seperti tita diganti ke bahasa Indonesia yang artinya Perintah. seperti upeti artinya pajak. Seperti itu. Nah, mengubah alur cerita yang sudah ibu jelaskan tadi, mengubah alur cerita berbingkai ke dalam alur cerita tunggal. Nah, selanjutnya tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam cerita rakyat seperti nilai-nilai moral, agama, budaya, sosial dan pendidikan. Nah, sampai di sini paham kan? Paham. Baiklah, kalau anak-anak ibu sudah paham, ibu tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar di rumah karena minggu Ya, Bu. depan kita akan ulangan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dikumpul ya. Ya, Bu.